pemenuhan terhadap information security objective. Nah, tadi ya, jadi pasti ketika SMKI itu akan diimplementasikan di dokumen pertama itu pasti ada objektifnya kan, Bu. Tadi ya, dikasih contoh berapa di instansi. Objektifnya itu apa sih sebenarnya dari information security yang akan diterapkan. Nah, itu di mungkin manajemen akan mereview, oh ini nih sudah memenuhi nggak sih, memenuhi dari tujuan awal atau dia geser terlalu jauh gitu, nggak sesuai, nggak mendukung bisnis proses dari organisasi atau perusahaan gitu. Nah, itu akan direview. Nah, jangan sampai seperti itu melenceng terlalu jauh, terus kemudian si yang punya atau si yang pimpinan tertinggi memutuskan untuk tidak melanjutkan, itu bisa jadi fatal gitu. Oke, terus kemudian yang ketiga manajemen review result. Jadi ini adalah opportunities for continual improvement. Jadi hasil yang tadi ya, yang sudah kita bahas. Jadi itu menghasilkan output manajemen review, yang itu menjadikan keputusan kalau tadi contohnya terlalu ini enggak sesuai sama objektif kita, maka diberhentikan, langsung tidak dikasih anggaran dan programnya suruh berhenti. Itu salah satu decision. Terus tapi biasanya enggak. Biasanya kalau ketika manajemen review itu dilakukan terus kemudian ada beberapa catatan yang tadi ya, inputan yang berdasarkan review, terus kemudian berdasarkan pengukuran yang dilakukan, berdasarkan hasil audit internal, audit eksternal, itu maka biasanya menjadi di manajemen review ini akan memunculkan opportunities untuk continual improvement. Jadi untuk pembaruan dari dokumen-dokumen atau kontrol-kontrol yang sudah diterapkan. Misalkan standarnya dari sekian standar merasa sudah lengkap, tapi ternyata masih bolong di data protection, data privacy protection gitu. Maka kita perlu buat nih data privacy protection gitu. Salah satu contoh opportunities improvement gitu. Kemudian kontrolnya masih kurang, misalkan dari sisi kontrol ternyata setelah dicek instansi udah menganggarkan untuk pembelian antivirus gitu, untuk pembelian antivirus seluruh karyawan, tapi setelah hasil audit atau pengukuran ternyata cuma sekian persen yang terinstal atau dianggap aman sama si pusdatin gitu misalkan. Nah, itu juga jadi improvement, bagaimana kita menambahkan persentase compliance dari setiap perangkat yang kita kelola agar itu comply dengan kebijakan-kebijakan yang ada di instansi. Misalkan di instansi ada kebijakan tadi ya, antivirus sudah, terus akun username dan password minimal sekian, terus 3 bulan sekali harus diganti. Nah, itu dari sisi prosedur ada, tetapi dari sisi penerapan ternyata masih kurang. Nah, itu bagaimana sih melakukan improve, misalkan dengan penambahan kebijakan atau surat edaran gitu. Terus kemudian secara teknologi mungkin bisa di-push lewat centralized management device gitu misalkan. Jadi di seluruh device yang terhubung ke jaringan perusahaan itu di-push supaya mereka menggunakan akun yang requirement passwordnya sekian gitu. Itu salah satu contoh continual improvement yang secara teknis di beberapa kontrol yang ada. Oke. Terus kemudian tadi udah masuk ya. Jadi improvement ini adalah langkah-langkah perbaikan. Nah, ini kalau di 10 adalah act atau action. Improvement ini ada 2. Continual, yang pertama adalah non-conformity dan corrective action. Terus kemudian yang kedua continual improvement. Di sini non-conformity atau ketidaksesuaian dan corrective action ini menjadi aksi-aksi yang akan diambil nantinya. Terus kemudian hasil dari corrective action. Continual improvement ini sebenarnya apa sih? Jadi organisasi itu harus, jadi ini soal ya. Jadi
nanti ketika berpikir sebagai auditor berarti organisasi ini melakukan nggak sih kayak gini gitu, continual improvement itu gitu. Ketika kita tanya-nanya ke auditi, nah itu apakah Bapak melakukan continual improvement berdasarkan manajemen review setiap tahunnya gitu. Nah itu perlu ditanyakan. Jadi di sini organisasi diharapkan terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas SMKI. Jadi tujuan utamanya apa? Maka untuk meningkatkan kesesuaian, misalkan tadi ya, non-conformities-nya seberapa, itu ketidaksesuaiannya seberapa, maka harus ditingkatkan terus gitu. Untuk tadi yang udah kita bahas, jadi untuk meningkatkan tingkat kesesuaian gitu. Terus dan efektivitas dari isi SMK. Nah, ini ada 3 catatan kecil reaksi terhadap ketidaksesuaian atau tadi ini yang di sini. Nah, ini korektif ya. Jadi organisasi harus bereaksi terhadap ketidaksesuaian. Jadi kalau ada ketidaksesuaian, ada temuan ketidaksesuaian, maka organisasi harus ngambil sikap gitu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk perbaikannya atau untuk menghilangkan non-conformities ini gitu. Dan mengambil tindakan untuk mengkontrol dan memperbaiki ketidaksesuaian tersebut serta mengelola konsekuensinya jika ada seperti itu. Terus kemudian tindakan korektif baru. Ada persyaratan baru untuk menangani ketidaksesuaian dan konsekuensinya serta menentukan apakah ada potensi ketidaksesuaian serupa atau berpotensi terjadi. Jadi misalkan ketika kita melakukan korektif, jadi ada ketidaksesuaian terus kita perbaiki, jangan sampai perbaikan itu malah justru mengurangi nilai kontrol yang lain gitu. Jadi malah mengurangi kontrol keamanan dari item-item yang lain. Itu juga perlu menjadi pertimbangan. Terus penilaian dampak ketidaksesuaian. Jadi organisasi harus memastikan bahwa tindakan korektif yang diambil sesuai dan dengan dampak dari ketidaksesuaian yang dihadapi. Oke. Terus improvement juga bisa datang dari dokumentasi SMS yang termasuk hal-hal berikutnya. Jadi sebenarnya masukan untuk melakukan continual improvement itu ada beberapa yang dijadikan pertimbangan di sini. Salah satunya customer request atau concern tertentu gitu. Misalkan mungkin kalau di instansi kayak BSRK gitu, kayak BSRK kan mereka kan menyelenggarakan layanan sertifikasi elektronik gitu yang dia harus melayani sekian permintaan waktu tanda tangan digital selama sehari itu misalkan berapa puluh ribu gitu misalkan seluruh Indonesia. Maka di situ ada permintaan yang terus meningkat. Berarti manajemen harus melakukan continual improvement dengan memberikan kontrol-kontrol terhadap supaya jaminan availability atau layanan yang diberikan sama si BSRI itu bisa terpenuhi terus-menerus gitu. Jadi ada unsur customer request atau concern. Terus kemudian ada trending data dari operational system. Nah ini trending data dari operational system ini contohnya mungkin ini bisa kelihatan banyak ketika teman-teman dari Pusdatin misalkan ada Pak Krisna. Jadi di sini lihat anomali traffic atau unusual behavior dari pengguna atau karyawan BSSN ketika menggunakan internet itu seperti apa. Yang itu ternyata bisa mengancam atau memunculkan resiko di layanan internalnya BSSN gitu, layanan terhadap penggunaan jaringan, terus bahaya terhadap aset dan lain-lain. Itu juga bisa terlihat. Jadi trending datanya itu seperti apa, itu kita bisa perhatikan gitu. Bisa perhatikan. Misalkan kayak kemarin mungkin yang paling gampang kelihatan dari misalkan waktu COVID. Jadi organisasi itu butuh teleworking gitu. Sebelumnya belum ada pengaturan terkait itu gitu, karena kita kerja ya datang ke kantor
mengakses resource kantor dari jaringan internal kantor, tetapi ketika ada trending terkait, bukan trending sih, ada apa namanya, ada work from home, ada kebijakan work from home, maka tim SMKE juga harus melakukan mengeluarkan kebijakan terkait teleworking gitu. Untuk karyawan harus melakukan A, B, C, D. Jadi itu kan adalah